Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi adada qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada saat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan beribu-ribu kebaikan. Dan kita doakan juga para tuan guru, para asatid, para tokoh masyarakat, para tetuha yang hadir di majelis yang mulia ini, kita doakan mudahan mereka semuanya dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikabulkan daripada hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan daripada salah satu bentuk mahabbah kita, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa ta'ala berkatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul bi fadlillah," katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah dengan rahmat dan kasih sayang Allah dan karunia Allah, hendaklah mereka falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira, himung. Kalau kata bahasa Banjarnya, ulun sedikit-sedikit bang bisa bahasa Banjar. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu kegembiraan itu lebih baik dari apa aja yang dikumpulkan oleh manusia. Kita diperintahkan untuk bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah, ya, bi fadlillah wa bi rahmatih, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada alam semesta ini kapan? Ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mulai lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah merupakanlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, wahai kekasihku Muhammad, aku tidak utus engkau ke muka bumi ini, tujuannya apa? Illa rahmatan lil alamin. Tujuannya adalah untuk engkau menyebarkan rahmat dan kasih sayang lil alamin, untuk alam semesta ini. Allah tidak mengatakan khusus untuk orang muslim, semuanya, baik itu orang muslim,
orang non muslim, ya, Nabi rahmat untuk mereka. Untuk hayawan, Nabi juga rahmat untuk mereka. Untuk jin, untuk malaikat, semuanya Nabi diutus oleh Allah kafah, semua untuk alam semesta ini sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ketahui dan wajib kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal. Oke, tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya hari Itsnain. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Itsnain. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak sekalian, bulan Rabiul Awal sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal itu bulan yang biasa, yang tidak terlalu ada kejadian besar di sana. Mulai dahulu ada bulan-bulan yang istimewa, bulan Muharram, ya, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini mulai dulu sudah istimewa. Bulan Ramadan itu juga mulai sudah istimewa. Akan tetapi kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling istimewa, dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan di hari Itsnain? Kenapa kok tidak dilahirkan di hari Jumat, ya, hari besarnya umat Islam, ataupun hari Sabtu, ataupun hari Ahad, harinya orang Yahudi atau orang Nasrani? Kenapa Nabi dilahirkan di hari Itsnain? Ulama mengatakan di sini ada hikmah. Hikmahnya apa? Supaya orang-orang itu tidak mengatakan Nabi Muhammad mulia gara-gara lahir di hari yang mulia atau lahir di bulan yang mulia. Akan tetapi sebaliknya, hari, bulan, waktu, tempat ketika berhubungan berkaitan dengan Nabi Muhammad itu semua menjadi mulia. Hari Itsnain disunahkan puasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahir di hari Senin tersebut. Dan Nabi berpuasa di hari Itsnain, ya, kata Nabi, aku puasa di hari Senin sebagai rasa syukur aku, fihi yaum wulidtu, aku dilahirkan di hari Itsnain. Nah, Nabi Muhammad, ya, memperingati hari kelahirannya, memperingati maulidnya sendiri bukan setahun sekali, Pak. Setiap hari Itsnain Zidin memperingati hari lahirnya, yakni dengan berpuasa. Baik. Rabiul Awal menjadi mulia gara-gara di situ lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bernisbah kepada Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa itu julukannya Kalimullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat di dalam kitabnya, di dalam catatannya yang diberikan oleh Allah, Nabi Musa bingung, di akhir zaman akan ada umat yang keluar di akhir zaman masuk surga paling pertama. Maka ketika melihat itu Nabi Musa tanya, "Ya Rabb, ya Allah, siapa mereka ya Allah? Kelompok umat yang kau munculkan di akhir zaman akan tetapi masuk surga paling pertama." Maka kata Allah, "Ya Musa, innahum ummatu habibi." Wahai Musa, mereka adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul paling akhir, ya, paling keluar paling akhir kita nih, umat akhir zaman. Tapi masuk surga, umat-umat yang terdahulu, umat-umat bahari belum boleh masuk surga kecuali kita masuk surga dulu. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu, Pak, Bu, usianya itu panjang. Usianya panjang. Ada yang 300 tahun, 500, 1000, bahkan 1000 lebih. Umat kita, umat Nabi Muhammad, usianya kata Nabi, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku ini rata-rata antara 60 70 tahun.
Wa qalilun man yatajawaz, sedikit yang lebih daripada itu. Ada, cuma kada banyak. Masya Allah. Ya. Ibadah paling sedikit. Kalau dibandingkan ibadahnya umat-umat terdahulu, jauh ibadah kita, Pak. Tapi ibadah kita tidak kalah dengan umat terdahulu. Ibadah kita kalah dengan umat terdahulu, maka lebih hebat lagi, lebih besar lagi pahalanya. Nabi Musa ketika melihat itu bertanya, "Ya Allah, siapa mereka ya Allah?" Allah mengatakan mereka adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu, Pak, Bu, ketika mereka berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, umat terdahulu misal di malam hari melakukan dosa, di pagi hari depan pintunya tertulis, tadi malam fulan melakukan dosa, dosa ini hukumannya seperti ini, di atas pintunya. Semua orang bisa melihat. Itu umat terdahulu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita berbuat kemaksiatan, alhamdulillah tidak dibuka aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu kita malam hari berbuat kemaksiatan, tahu-tahu di depan pintu rumah kita tertulis, "Wah, tadi malam Habib berbuat ini." Ya, sehingga dilihat, Masya Allah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Musa banyak bertanya kepada mereka, "Ya Allah, siapa mereka ya Allah? Mereka berbuat dosa, mereka berbuat kemaksiatan, mereka melanggar perintahmu, akan tetapi ketika mereka bertaubat dan meminta ampun kepadamu, engkau terima taubat mereka." Kata Allah, "Ya Musa, wahai Musa, mereka adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Musa yang ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, ij'alhum min ummati." Ya Allah, jadikan mereka menjadi umatku. Ulun pengen punya umat seperti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, "Wahai Musa, kada bisa, itu adalah umat pilihan, umat khusus, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah mempunyai, aku berikan umat tersendiri, dan engkau jadilah nabi dan umatmu." Sampai terakhir Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, kalau kada bisa mereka menjadi umatku, maka izinkan saya untuk menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pak, Bu, Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pian nih. Karena apa? Karena Sidin tahu. Beliau tahu keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Ya Musa, inni istafaituka birisalati wa kun minasyakirin." Wahai Musa, aku telah utus engkau menjadi seorang rasul, seorang nabi. Wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau orang yang bersyukur. Nah, Nabi Musa tahu keutamaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua dari orang-orang yang di muka bumi ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadirat rahimakumullah. Semua yang berhubungan berkaitan lawan Nabi kita Muhammad mulia. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat yang disucikan oleh Allah. Namanya lembah tua. Namanya apa? Lembah tua. Bukan tua orang tua, kada. Ada di Palestina sana lembah tua. Itu lembah yang disucikan oleh Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di lembah tersebut, Nabi Musa menggunakan sandal, Pak. Nabi Musa pakai sandal, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, "Ya Musa, ikhla'na 'alaika fa innaka biwadin muqaddasit wa." Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Ikhla'na 'alaik." Wahai Musa, lepas sandalmu. Lepas sandalmu. Apa kalau bahasa Banjarnya? Pacul sandalmu. Kenapa? Fa innaka biwadin muqaddasit wa. Karena engkau berada di lembah yang aku sucikan. Nabi Musa disuruh lepas sandal. Kita bandingkan
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan ketika beliau Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Allah tidak perintahkan Nabi untuk beliau melepas daripada sandalnya. Dipakai sandalnya Nabi, sama-sama sandal, benda mati. Ketika sandal tersebut dipakai Nabi Muhammad SAW, sandal itu menjadi mulia. Sandal itu menjadi mulia, Pak, Bu. Masya Allah. Sandal, sama sandal, yalah. Tapi beda siapa yang pakai. Ketika sandal tersebut, sandalnya Nabi berhubungan, bersentuhan dengan kulit mulia Nabi Muhammad SAW, sandal itu menjadi mulia. Masya Allah. Kita sebagai umatnya, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Model kita nih, ujar Allah, umat terbaik. Berkat siapa kita menjadi umat terbaik? Apakah gara-gara sholat kita, ibadah kita, puasa kita, ibadah kita? Kada. Sholat kita biasa-biasa aja. Ya, bahkan naudzubillah, sebagian orang ada yang sholatnya bolong-bolong. Sehari sholat, kadang-kadang. Ada yang sholatnya seminggu sekali, hari Jumat aja. Masya Allah. Ada yang sholatnya setahun 2 kali, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Aduh, bukan gara-gara ibadah kita, Pak, bukan gara-gara amal kita menjadi umat terbaik. Kita menjadi umat terbaik berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dinisbahkan, karena disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, maka kita dimuliakan menjadi umat terbaik. Dan ciri umat terbaik apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik adalah umat yang mengajak mengerjakan kebaikan dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita. Ini nikmat besar. Kenapa saya jelaskan ini? Karena banyak di antara kita yang tidak sadar kenikmatan yang mulia ini. Karena banyak di antara kita yang tidak mengerti kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menganggap biasa-biasa aja. Padahal Nabi Musa pengen menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad, ya, itu Nabi pernah bersabda di dalam hadis. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, semua umatku aku jamin mereka masuk ke dalam surga. Mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang dapat jaminan masuk ke dalam surga. Maulah biar masuk ke dalam surga, Pak, Bu. Di akhirat itu, saya beritahu ya, di akhirat itu cuma ada 2 tempat nanti. Di akhirat cuma ada 2 tempat. Immal jannah wa imman nar. Ada surga, ada juga neraka. Wa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasman. Surga diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Neraka itu tempat untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah sehingga mereka belum bertaubat. Ini di akhirat nanti 2 tempat ini. Salah satu di antaranya. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang kita cintai, yang kita peringati, peringatan maulidnya, adalah satu-satunya Nabi yang berani menjamin umatnya masuk ke dalam surga. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain, mereka nggak berani menjamin umatnya masuk ke dalam surga. Bahkan di hari kiamat mereka takut, kada berani memintakan syafaat.
di hari kiamat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi pian nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjamin, kullu ummati, semua umatku aku jamin masuk ke dalam surga. Illa man aba. Tapi hadisnya enggak sampai situ. Ada lanjutannya lagi. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk ke dalam surga. Ulun mau tanya lawan pian. Kira-kira orang kalau ditawarkan pian masuk surga, sidin kada mau. Ini orang semacam ini kira-kira pintar atau bungul? Pintar atau bodoh? Masuk surga nyaman. Kada, ulun pilih kompleks sebelahnya. Ini orang bodoh. Sahabat ketika mendengar itu bingung. Kok ada orang seperti ini? Tanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Wahai Nabi Muhammad, siapa di antara mereka yang enggak mau masuk ke dalam surga? Sungguh bodoh mereka ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang mentaati perintahku, aku jamin mereka masuk ke dalam surga. Pasti mereka masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa orang yang enggak mau taat dengan perintahku, Nabi mengatakan, dia sendiri yang enggak mau masuk ke dalam surga. Inya yang enggak mau masuk ke dalam surga. Di sini ada bentuk rahmat kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nabi tidak mengatakan, Pak Bu, wa man asani dakhalan nar. Nabi tidak mengatakan yang enggak taat inya masuk neraka. Nabi mengatakan yang enggak ada taat, dia sendiri yang enggak mau masuk surga. Jangan salahkan saya sudah menjamin inya sendiri enggak mau masuk ke dalam surga. Rahmat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung, alhamdulillah. Mari kita ucapkan dari lubuk hati kita, alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, Nabi mengatakan yang enggak taat, inya sendiri yang kada mau masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ya. Kira-kira bagaimana kita mempunyai nabi yang seperti itu? Nabi Muhammad yang paling sayang kepada kita. Itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan untuk kalian semuanya. Azizun alaihi ma anittum, beliau sangat perhatian, beliau sangat merasakan kesedihan apa yang menimpa kalian. Ketika kalian sedih, Nabi juga merasa berat, merasa sedih. Azizun alaihi ma antum harisun alaikum. Nabi sangat menjaga kalian. Nabi ingin kalian semuanya masuk ke dalam surga. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin, Nabi Muhammad penuh kasih sayang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernah Nabi kita Muhammad SAW ditawari sama Allah. Nabi Muhammad ditawari sama Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apa aja yang sidin minta diberikan dan dikabulkan oleh Allah, sehingga hati beliau puas dan ridho. Nabi ditawari sama Allah, minta apa aja wahai Muhammad, aku akan kabulkan sehingga engkau puas dan ridho. Kira-kira kalau kita nih, kalau ulun lawan pian ditawari sama orang kaya raya, dermawan luar biasa, ya, sugih luar biasa, ayo pian minta apa, ulun kabulkan. Apa permintaan pian? Pak, seandainya kira kita menghayal aja kada apa-apa kan? Seandainya ada orang sugih datang, ayo pian minta apa? Ulun kabulkan. Apa permintaan kita? Coba jawab. Apa? Rumah, mobil, kendaraan. Masya Allah. Kalau yang agamis sedikit, tulak haji, umroh, ya, itu ditawarkan oleh orang kaya. Ini yang menawari Nabi Muhammad SAW, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini.
Ditawari, ayo Muhammad minta apa aja, dikabulkan. Apa permintaan Nabi SAW yang menjadikan beliau itu puas dan ridho? Apakah Nabi kita meminta harta? Apakah Nabi kita meminta dunia? Apakah Nabi kita meminta jabatan? Nabi kadang meminta itu, Pak Bu. Apa yang dipinta Nabi? Nabi mengatakan, ya Rob, inni la arda wa wahidun min ummati yadkhulun nar. Ya Allah, satu aja permintaan saya ya Allah, yang menjadikan aku ini puas dan ridho. Permintaanku apa? Saya puas dan ridho kalau enggak ada daripada umatku yang engkau masukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai ada satu daripada umatku engkau masukkan ke dalam api neraka. Itu yang menjadikan aku puas dan ridho. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta luar biasa kepada kita, Pak Bu. Sayang luar biasa kepada kita. Masya Allah. Maka wajib bagi kita untuk membalas cintanya Nabi Muhammad SAW, sayangnya Nabi Muhammad, dengan kita tidak mengecewakan Nabi Muhammad SAW, dengan kita mentaati perintah beliau. Ulun yakin pian semuanya ini orang-orang yang cinta sama Nabi. Nggih, bujur. Benar. Cinta sama Nabi. Jawabannya kok ragu-ragu ini. Benar, pian cinta sama Nabi Muhammad SAW. Wajib kita mencintai Nabi. Itu dikatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cinta kalian itu benar-benar cinta dengan Nabi, benar-benar cinta kepada orang yang kalian cintai, buktinya apa? Buktinya harus kita mentaatinya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cinta kalian itu bujur, benar, kalian pasti mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta kepada kekasihnya, pasti mereka akan mentaati perintah kekasihnya. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, kalau kita benar-benar cinta, ayo kerjakan. Ya, jadikan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukan cuma rutinitas tahunan aja. Setiap tahun kita mengadakan acara, habis itu bubar, kada ada, enggak membawa athar, pengaruh kepada diri kita. Jangan. Jadikan Maulidun Nabi SAW ini sebagai rasa cinta kita, dan kita berniat, bertekad untuk mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Nabi perintahkan apa? Untuk menjaga sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga sholat kita. Kalau pian mau menjadikan Nabi Muhammad itu tertawa, senyum kepada kita, himung kepada kita, satu, kerjakan sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kalau bisa sholatnya berjamaah, datang ke masjid. Masya Allah, ini masjid apa? Darul Falah. Ya, Darul Falah, tempat rumah orang-orang yang beruntung. Beruntung dunia dan beruntung akhirat. Pian mau cari keberuntungan, nah di masjid. Beruntungan dunia dan akhirat tempatnya di masjid. Ya, kerjakan sholat, jaga sholat kita. Jangan sampai kita meninggalkan daripada sholat. Kalau bisa sholatnya berjamaah, Pak Bu. Karena Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, ya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ada riwayat Nabi Muhammad meninggalkan sholat berjamaah. Sidin sholat pasti berjamaah, walaupun dalam safar, dalam keadaan bepergian, atau dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit Nabi tetap sholat berjamaah. Kada riwayat Nabi enggak meninggalkan sholat berjamaah, apalagi kada mengerjakan sholat sama sekali, apalagi kada sembahyang sama sekali, kada ada. Nabi enggak pernah meninggalkan sholat berjamaah, apalagi meninggalkan sholat sembahyang fardu, enggak pernah. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta, ayo ikuti Nabi. Ya. Oh, tapi Bib, ada yang mengatakan kalau masih sembahyang belum sampai lagi. Masya Allah.
Masya Allah. Mudahan dijaga kita dari pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Nabi Muhammad nggak pernah meninggalkan sholat Pak Bu, menjaga sholatnya, sholat berjamaah. Kita ikuti Nabi, kita ikuti ulama yang jelas. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sholatnya berjamaah, sembahyang sidin. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, abah guru sekumpul panutan kita, sholat berjamaah. Bahkan Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, ketika beliau sakit, ya, kada bisa menjadi imam, Nabi Muhammad tetap sholat keluar dari kamarnya, dibopong oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas, dibopong untuk mengerjakan sholat berjamaah. Imamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu gak pernah Nabi meninggalkan sholat. Ayo jaga sholat kita. Habib ulun bekerja, begawe, ya, di pasar ataupun di perumahan, ya, bekerja gimana? Ketika masuk waktu sholat, tinggalkan dulu kerjaan kita, kita sholat dulu, habis gitu lanjut lagi bekerja, silahkan. Kan pian mau rezeki pian lancar, nggih. Mau rezeki kita banyak. Dekati yang mempunyai rezeki, Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari rezeki, yang memberi rezeki kita jauhi. Dekati Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan sholat. Jaga sholat kita, jangan sampai kita tinggalkan sholat kita. Kemudian puasa bulan Ramadan, ya. Kemudian zakat kalau kita sudah sampai haul dan nisabnya, sampai syarat-syaratnya. Haji kalau pian mampu. Kalau kada mampu ya sudah, nggak diwajibkan. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi yang dilarang oleh Allah. Mabuk-mabukan, perzinahan, ya, kemaksiatan, jauhi itu semuanya. Insya Allah kalau pian mengerjakan itu, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini masjid kan ada jamnya kah? Karena nanti lamaan pian. Masya Allah. Terakhir. Itu tadi Nabi menjamin khusus, ialah untuk semua umat Nabi. Ini ada jaminan khusus bagi perempuan ini, banyak ibu-ibu nih, dijamin khusus masuk ke dalam surga melalui pintu surga manapun. Ini pian lihat masjid ini ada pintu-pintunya. Ada berapa pintu? 1, 2, 3, banyak pintunya. Ya, di surga itu ada pintu 8, ada 8 pintu. Ada pintu sedekah, ada pintunya orang sholat, babur rayyan, pintu orang yang ahli berpuasa, macam-macam, ada 8 pintu. Dan nggak semua orang bisa masuk bebas lewat pintu mana aja. Ya, misal pintu puasa ini khusus bagi orang-orang yang selama di dunia dia banyak mengerjakan puasa aja. Pintu orang sholat, khusus gasan orang yang ahli sholat. Tapi ada satu kelompok istimewa, inya bebas mau masuk ke pintu, mau masuk surga lewat pintu mana aja. Ini seorang perempuan. Bu, kira-kira mau masuk surga lah? Ranai jawabnya. Hati-hati bu, kalau kada masuk surga sebelahnya. Masya Allah. Nabi mengatakan al-mar'ah idza shalla khamsaha. Seorang perempuan ini syarat, catat syarat masuk surga bagi seorang perempuan, khusus bagi seorang perempuan. 4 syaratnya. Al-mar'ah idza shalla khamsaha, seorang perempuan bebinian ketika mereka mengerjakan sholat 5 waktu. Syaratnya pertama, sembahyang 5 waktu. Wa shoma sahraha, puasa di dalam bulan suci Ramadan. Nah, syarat masuk surga gampang kan? Sembahyang, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya dari yang diharamkan Allah, menutupi auratnya. Masya Allah, yang hadir di sini pakai kerudung rapi, ya. Tapi kalau menutup aurat bukan cuma di majelis aja Pak Bu, menutup aurat, ya,
Setiap saat kalau ada orang yang bukan muhrim, tutup aurat kita. Jangan menjemur pakaian nanti pakai baju yang seksi. Hadir majelis bertutup aurat. Nah, ini nggak boleh, ya. Gampang lah, 3, sudah 3. Apa tadi? Sholat, puasa, kemudian menutup aurat. Ini syarat yang keempat nih. Wa ata'at zaujaha, mentaati perintah suaminya. Selama perintah suami kita bukan perintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka wajib kita untuk mentaati perintah suami. Kalau pian mengerjakan 4 tadi, Bu, pian bisa menjaga 4 tadi, maka apa? Qilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannati siti. Masuklah kalian melalui pintu surga mana saja yang kalian mau. Masuklah kalian surga melalui pintu surga mana saja yang kalian mau. Gampang, Bu, ya? Bu. Nah, Habib, syarat yang keempat itu bisa dirubah gak? Diganti yang lain. Memang jihadnya seorang perempuan adalah, ya, melayani suaminya. Jihadnya seorang perempuan, seorang istri adalah berbuat kebaikan kepada suami. Tapi Beb, suami ulun nih gitu. Gak apa-apa, selama perintah suami pian bukan maksiat kepada Allah, usahakan kita untuk mentaati perintah suami kita. Kasihan, Bu, suami kita sudah bekerja seharian, ya, sudah payah, capek seharian di luar, datang ke rumah, yang di rumah lebih galak daripada yang di luar. Nah, ayo jadikan, kasih. Kalau pian nyaman, pian enak dilihat oleh suami pian nanti gemar untuk bekerja. Bujur, Pak, nyaman kan? Kadang kita nih laki-laki ini pusing, masuk ke rumah, di luar di kerjaan susah payah, mau balik ke rumah, di rumah kayak begitu, ya, di rumah, waduh, Masya Allah. Tapi insya Allah istri-istri kita nggak seperti itu, orang lain, ya. Jujur, Pak, istri kita Masya Allah baik orangnya. Kita minta ulahkan kopi, gampang diulahkan. Tapi kopi aja kada dikasih gula. Itu kalau tanggal 30 akhir itu sudah. Masya Allah. Ayo kita gembira dengan Nabi Muhammad. Kita tekad, ya, kita menanam tekad pada saat ini untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi, untuk menjauhi apa yang dilarang Nabi, dan kita bertekad di dalam hati ini untuk menjadikan Nabi Muhammad itu berbahagia dan berbangga dengan kita. Mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari masjid yang mulia ini, dari majelis yang mulia ini, dari peringatan maulid yang mulia ini, kecuali dosa-dosa kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, laki perempuan, dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan orang tua kita digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, diberi sehat afiah oleh Allah. Jikalau ada orang tua kita, guru kita, sesepuh kita yang telah melewati kita ataupun yang telah dimakamkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat perkumpulan ini jadikan kuburan mereka taman daripada taman surganya. Mudah-mudahan dipanjangkan usia kita semuanya, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi manam wal yaqadhah, di dalam mimpi kita ataupun di dalam keadaan tersadar. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. ولا تجعل منا ولا معنا ولا حوالينا شكيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin
Agil, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengamalkannya di hidup kita sehari-hari. Kami di sini atas nama pembawa acara dan juga mewakili panitia Masjidul Falah, mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan akhirul billahi taufiq hidayah wa ridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.